Shalom saudaraku kekasih di dalam Tuhan. Selamat bergabung bersama saya di saat teduh dan di renungan Jumat Agung pada hari ini. Kita bersyukur kasih Tuhan tetap terus dinyatakan kepada kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, tolong kami lewat kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kami semakin mengerti kasih-Mu. Dan Tuhan, hidup kami benar-benar hidup menurut kehendak-Mu. Tuhan, terima kasih lewat kuat kuasa darah-Mu Engkau menyucikan hati kami hingga kami, Tuhan, hidup kami bisa berkenan kembali di hadapan-Mu. Kami bisa terlepas daripada kuasa dosa, meninggalkan segala perbuatan yang sia-sia di mata-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu memimpin kami masuk dalam firman-Mu, kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, renungan Jumat Agung di saat kita bersatu teduh hari ini adalah: apakah darahnya belum cukup tercurah buat kita? Entah sadar atau tidak, kita mungkin termasuk orang yang tidak tahu berterima kasih pada Tuhan. Tentu saudara tidak suka mendengar hal ini, tidak suka dikatakan bahwa kita adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Tapi pernahkah kita menyadari bahwa kenyataannya memang kita adalah orang yang tidak tahu berterima kasih pada Tuhan? Mengapa saya mengajak saudara merenungkan hal ini? Yaitu Tuhan sudah berikan dan tunjukkan kasih-Nya yang paling besar kepada kita, yaitu lewat kuasa darah Yesus menyucikan hati nurani kita dari segala perbuatan yang sia-sia. Akan tetapi di dalam kehidupan kekristenan kita masih seakan-akan seolah-olah memaksakan Tuhan memberikan kita lagi berkat-berkat yang lainnya. Apakah tidak cukup kuasa darah Yesus yang sudah dicurahkan buat kita? Itu menunjukkan betapa Allah mengasihi kita. Saudara, mari kita renungkan satu pertanyaan ini. Apakah memang benar manusia itu sangat membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus, membutuhkan pertolongan Roh Kudus di dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah memang kita bisa melakukan segala sesuatu tanpa pertolongan Tuhan Yesus atau pertolongan Roh Kudus? Memang di satu sisi kita bisa membangun konsep-konsep atau nilai hidup yang baik dengan mengandalkan akal budi kita. Karena yang pertama, dengan akal budi kita bisa dengan sendirinya memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita, dan kita mengambil hikmah yang baik dari peristiwa-peristiwa tersebut. Akal budi kita seakan-akan membantu kita untuk menjadi orang-orang yang bijaksana, yang bisa mengucapkan hal-hal, kata-kata, kalimat yang memotivasi. Bukan hanya memotivasi diri kita, tapi juga memotivasi orang lain. Memang betul, dengan akal budi kita bisa mempelajari dari segala macam kitab suci yang ada di dunia ini tentang moral hidup yang baik itu apa. Dan dengan akal budi kita juga bisa menguatkan hati kita, memiliki semangat, giat di dalam beribadah, dan menjalani hidup yang saleh. Dengan akal budi kita bisa membedakan mana perbuatan yang baik dan jahat. Memang betul, seakan-akan dilihat dari satu sisi, tanpa pertolongan Tuhan Yesus pun, tanpa pertolongan Roh Kudus, kita bisa melakukan semuanya ini. Saya pernah membahas hal ini di satu tema, tanpa Yesus bisakah saya menjadi orang baik? Ayub 28 ayat 28 mengatakan, tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Apa yang Alkitab maksud dengan perbuatan yang sia-sia?
Perbuatan sia-sia mungkin saja satu, yaitu jika apa yang kita perbuat tidak mencapai tujuan yang ingin kita capai, atau orang yang menyuruh kita untuk mencapai tujuan itu. Inilah arti kata perbuatan yang sia-sia itu. Dan yang satu lagi, apakah perbuatan yang sia-sia? Apakah hal yang sia-sia itu? Yaitu ketika sudut pandang kita berbeda, memandang arti nilai sesuatu hal atau sesuatu barang. Kalau kita menganggap ini barang sangat berharga, tapi orang lain belum tentu memandangnya hal ini sangat berharga. Kalau kita memandang bahwa hal ini, pekerjaan ini sangat berarti nilainya, orang lain belum tentu. Saudara, dilihat dari satu sisi kita termasuk orang yang bermoral baik, menuruti hukum-hukum agama. Kita tidak membunuh, kita tidak mencuri, tidak mengkorupsi, tidak berbohong, dan yang lain-lain. Tapi pernahkah kita mempermasalahkan perkara berikut di bawah ini? Apakah hal ini berkenan di hati Tuhan atau tidak berkenan di hati Tuhan? Contoh, sangat sepele sekali. Saudara datang telat kebaktian. Pernahkah saudara menganggap bahwa hal ini adalah sangat tidak berkenan di hati Tuhan? Ataukah saudara menganggap hal ini tidak dipermasalahkan karena memang Alkitab tidak pernah menuliskan dengan jelas bahwa datang telat kebaktian itu tidak menyenangkan hati Tuhan? Kalau misalnya saudara sebagai pengurus gereja, tapi waktu ikut rapat saudara main-main, tidak fokus, ngantuk dan sebagainya. Pernahkah saudara mempermasalahkan hal ini? Tuhan, apakah perbuatan saya ini berkenan di hatimu? Saudara tidak rajin baca Alkitab, tidak berdoa, atau saudara sering berkata kasar sehingga tetangga saudara seringkali mendengar ucapan kasar saudara. Saudara orang yang sering emosional, saudara merokok, meminum minuman keras dan yang lainnya. Pernahkah saudara mempermasalahkan bahwa semuanya ini mungkin tidak berkenan di hati Tuhan? Atau saudara menganggap, ya biasa-biasa saja. Kayaknya juga Tuhan tidak terlalu menganggap pusing masalah ini. Karena memang Alkitab tidak secara langsung menuliskan secara detail perkara apa saja yang berkenan dan tidak berkenan di hati Tuhan. Akan tetapi Paulus berkata, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan segala sesuatu, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Perkara minum dan makan bagi Rasul Paulus, hal yang sangat kecil ini pun harus benar-benar memuliakan Tuhan, benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Sekalipun dia tidak mengatakan hal yang mana yang tidak berkenan di hati Tuhan secara detail, tapi dikatakan jika engkau melakukan segala sesuatu, tidak kecuali hidup kita apapun yang kita lakukan harus benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Kita memang mampu melakukan perbuatan-perbuatan baik, sekalipun di hati kita tidak ada Yesus, tetapi perbuatan baik tersebut apakah sudah menurut standar yang Tuhan kehendaki? Saudaraku sekalian, Rasul Paulus dilihat dari sisi hukum agama, dia adalah orang yang sangat taat dan sangat sempurna. Filipi 3 ayat yang ke-6, Galatia pasal 1 ayat 14. Rasul Paulus mengatakan secara hukum Taurat aku sempurna. Di usia sebangsaku, seumuranku, aku adalah orang yang sangat lebih maju dalam mentaati hukum-hukum agama. Tetapi saat dia benar-benar mengenal Yesus, dia baru menyadari bahwa selama ini dia masih belum sempurna menurut kehendak Allah. Hal inilah yang dikatakan di dalam Roma 7 ayat 8-10, yaitu tentang apa itu dosa. Dikatakan, tetapi di dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan dalam diriku rupa-rupa keinginan, sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, tetapi sesudah datang perintah itu dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kematian. Dia baru tahu bahwa kebaikan dia ada batasnya. Dia masih melakukan kebaikan menurut apa yang disukai dan bukan menurut apa yang Tuhan inginkan.
Saya akan membahas tentang tema yaitu terlepas dari kodrat dosa. Mungkin akan lebih detail saya menjelaskannya kepada saudara. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ibrani 9 ayat 14. Saudara-saudaraku sekalian, Rasul Paulus mengatakan keinginan hatiku. Dia katakan bangsa Yahudi, bangsa Israel sangat benar-benar giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Tadi saya katakan kita dengan akal budi pun kita bisa menjadi orang yang bermoral baik dan juga bisa sungguh-sungguh giat, semangat untuk Allah. Tapi kalau tanpa Yesus, tanpa Roh Kudus, maka apa yang kita lakukan masih jauh daripada standar Allah. Karena yang kita miliki lewat akal budi kita hanyalah berdasarkan pengertian yang kita bisa dapat, kita mengerti. Dan bukan benar-benar pengertian yang Tuhan ingin kita mengerti. Kuasa darah Yesus menolong kita membereskan masalah yang paling prinsip, yaitu kita dapat sempurna hidup menurut kehendak Allah tanpa lagi di bawah pengaruh kuasa dosa. Inilah berkat yang paling besar yang Allah sudah berikan kepada kita. Inilah berkat Allah yang paling terbesar yang Dia berikan kepada kita. Saudaraku, ketika engkau sakit, ketika engkau punya masalah, saat Tuhan bertanya kepadamu, apa yang ingin aku lakukan? Maukah engkau aku tolong? Maka sudah seharusnya ketika kita ada masalah atau di dalam penyakit, kita berkata, Tuhan, aku tidak minta apa-apa. Biarlah semua menurut kehendak-Mu, tapi hanya satu hal yang aku minta dan sangat penting, Tuhan. Kiranya jaga agar hatiku untuk tetap mau menyenangkan hati-Mu. Saudaraku, pernahkah kita sadari bahwa sebenarnya kita terus hanya fokus mencari berkat-berkat jasmani? Bahkan kita sebagai pendeta pun, pengkhotbah, terkadang seakan-akan kalau tidak memberitakan berkat, mengkabarkan kabar baik Allah mengasihi kita, memberkati kita, seakan-akan kita tidak percaya diri, bahwa seakan-akan nanti jemaat akan mulai malas datang kebaktian, mulai tidak suka khotbah kita. Kita mulai ditinggalkan jemaat karena khotbah-khotbah kita tidak benar-benar memfokuskan jemaat hidup benar-benar menyenangkan hati kita. Tuhan, mengapa kita hanya fokus mencari berkat-berkat jasmani? Apakah darah Tuhan Yesus masih belum cukup tercurah bagi kita? Kiranya kita merenungkan hal ini lebih lagi. Tuhan memberkati saudaraku sekalian. Amin.